Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. NKRI adalah warisan nenek moyang serta anugerah Allah yang sangat berharga, karena ada proses yang sangat panjang dalam meraihnya. Bukan hanya kucuran darah dan air mata, namun nyawa menjadi taruhannya. Bukan sesuatu yang berlebihan jikalau kita mensyukuri atas nikmat kemerdekaan dengan mempertahankan sekaligus menjaga keutuhan NKRI. Sebab kehadiran NKRI tidak semudah mengedipkan mata, butuh 3,5 abad lamanya untuk berdiri tegak dan tidak menjadi bulan-bulanan kaum penjajah. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita, terutama generasi muda, untuk mempertahankan sekaligus mengisi kemerdekaan dengan terus berkarya dan menebar kebaikan yang tentunya mengedepankan akhlak mulia. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan kali ini perkenankanlah kami untuk memaparkan syarahan Al-Quran dengan judul Mempertahankan NKRI melalui dakwah politik dan dakwah budaya berbasis akhlak mulia, dengan landasan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منه كذلك يبين الله لعلكم تهتدون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah
dan janganlah kamu bercerai-berai. Lalu Allah menjadikanmu. Lalu ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkanmu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Hadirin rahimakumullah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah jilid 2 halaman 170 baris ke-6 dari atas menjelaskan bahwa ayat ini berpesan kepada kita agar tidak bercerai-berai sebagaimana yang terjadi pada masa jahiliyah, yaitu saling bermusuhan satu sama lain hingga terjadi peperangan di antara mereka yang terjadi sekian lama dari generasi ke generasi. Lalu Allah menyatukan hati mereka pada satu jalan dan arah yang sama dengan nikmat Allah, yakni agama Islam, sehingga kini tidak ada lagi bekas luka di hati kamu masing-masing. Dilansir dari Badan Pusat Statistik Indonesia bahwa pada tahun 2020 Indonesia memiliki 300 suku bangsa dengan 718 bahasa daerah yang tinggal di sekitar 17.000 pulau dengan karakter masyarakat yang multikultural. Berbeda pendapat, adat istiadat, dan berbeda agama dapat menimbulkan perpecahan yang menyebabkan melemahnya persatuan dan kesatuan bangsa. Miris hadirin, persoalan bangsa seakan tiada habisnya ketika negara tercinta masih berduka dalam menghadapi wabah COVID-19. Tersiar dan viral beberapa permasalahan yang mengakibatkan retaknya persatuan dan kesatuan bangsa, baik permasalahan dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Di antaranya, pertama, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajer Riset Transparansi Internasional Indonesia, Wawan Suyatmiko mengatakan, korupsi di Indonesia terjadi di pusaran partai politik. 75% kasus KKN dilakukan pejabat negara serta oknum aktivis partai politik. Kedua, penyebaran kebudayaan asing. Ancaman ini cukup nyata karena faktanya kebudayaan asing banyak yang berbeda dengan kebudayaan Indonesia, yaitu menjunjung tinggi sopan santun. Berbagai permasalahan yang muncul ini jika tidak disikapi dengan bijak maka akan mengancam persatuan bangsa. Lalu bagaimana agama menyikapi hal ini? Sebagai jawabannya, mari kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 122. wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din liyatafaqahu fid-din wa liyunzira
sepatutnya bagi mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa tidak sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali dan agar mereka dapat menjaga dirinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, Syekh Muhammad Mahmud Al-Hijazi dalam tafsirnya Al-Wadi menjelaskan bahwa memperdalam ilmu pengetahuan adalah kewajiban bagi seluruh umat manusia. Kewajiban ini sama dengan anjuran untuk berjihad, karena sejatinya negara tidak hanya membutuhkan orang-orang yang berjuang dengan senjata saja, namun dengan berdakwah melalui ilmu dan keahlian yang dimiliki. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan keutuhan NKRI. Di antaranya, Pertama, dakwah politik. Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam bukunya Fatwa-Fatwa Kontemporer jilid 2 halaman 913 menulis tentang pemikiran Imam Ghazali bahwa Hujjatul Islam ini pernah mengatakan, memperjuangkan agama serta memiliki memperjuangkan ajaran agama serta memiliki sistem politik adalah saudara kembar. Agama adalah dasar perjuangan Dan kekuasaan politik adalah awal perjuangan. Untuk itu, menciptakan politik yang sehat dan membuat keputusan dengan mementingkan kepentingan rakyat mutlak dibutuhkan. Rasulullah adalah top model yang sangat mengagumkan. Beliau mampu menyatukan masyarakat Madinah dalam keberagaman. Masyarakat Madani yang baginda Nabi bimbing mempunyai komitmen tinggi terhadap pluralitas dan kemandirian. Kolaborasi yang beliau suguhkan menjadi kenyamanan serta ketentraman masyarakat saat itu. Sehingga muncul rasa persaudaraan, saling menghargai, serta toleransi tinggi terhadap perbedaan. Ketika masyarakat Mekah berseteru berebut meletakkan batu Hajar Aswad pada tempatnya, baginda Nabi menyelesaikan dengan sejuk dan damai. Hadirin, dari uraian ini dapat kami ambil beberapa kesimpulan. Pertama, mempertahankan keutuhan NKRI mutlak harus dilakukan oleh semua elemen bangsa. Kedua, dakwah budaya berbasis akhlakul karimah. Sejarah Wali Songo patut menjadi referensi bagi dalam berdakwah untuk mempertahankan bangsa. Demikianlah hadirin syarahan yang dapat kami sampaikan. Sebagai bahan memori, kami akhiri syarahan ini dengan sebuah pantun. Bunga mawar memang berduri, Berduri tidak berpola. Dengan semangat NKRI, Indonesia utuh tanpa celah. Ihdinas siratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.